gede nyala, zoomin aja. Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Automotive. Oke, part ketiga Yamaha Aerox Alpha Turbo yang udah gue modif sekarang berubah lagi. Kelihatan banget pastinya jadi kayak gini. Kayak yang di part 2 kemarin gue bilang, kalau di part 3 gue tuh rencana pengen ganti knalpot dan juga velg yang warna hitam. Dan ini sudah terrealisasi dan juga sudah terpasang. Ganteng, looksnya proper banget. Yang gue pengen adalah moge look. Ini di sini sih dapet ya, menurut gue sih udah dapet banget. Cuma sebenarnya dari yang teman-teman lihat di kamera ataupun di layar handphone ataupun di layar komputer ataupun laptop ini, motor kelihatannya kayak udah rapih, udah siap jalan, udah siap ngeceng gitu ya. Tapi aslinya ini motor susah sebenarnya buat gue bawa jalan karena ada beberapa problem. Problemnya baik di bagian ban depan dan juga di bagian ban belakang, ini masing-masing ada masalahnya guys. Dan jadinya ini motor belum bisa gue bawa buat even buat San Mori ataupun ke depan nih, agak-agak nggak enak dipakainya. Bahkan jadinya di speedometer itu ada error. Problemnya apa aja? Kayaknya enakan gue kasih lihat dari POV gue ya. Oke, jadi dari velgnya dulu nih gue bahas, velg sama ban ya. Ini tuh velgnya gue menggunakan velg VND yang 6 star. Belinya tuh harga di 2,4 2,6 lupa gue. Aslinya belinya warna putih, tapi gue repaint warna hitam karena biar masuk aja sama konsep yang udah gue bayangin. Pengen moge looksnya tuh ya mirip-mirip kayak OZ kan. Untuk palangnya dia juga ada 6 gitu ya. Ini stikernya juga gue tempel, tapi ini tulisannya yang bukan OZ gitu. Cuma kalau dari jauh kan mungkin kelihatannya kayak OZ gitu ya, OZ Racing, padahal bukan. Udah banyak lah yang pakai stiker itu. Terus untuk bannya gue ganti depan belakang dua-duanya. Yang depan itu pakai Pirelli Diablo Rosso Scooter 120/70. Sedangkan yang belakang sama Diablo Rosso Scooter juga, cuma ini yang SC. Nah yang SC-nya gue nggak naikin, jadi masih ukuran sama 140/70. Sayangnya nggak ada yang 150, dan ini yang SC gue suka banget karena dia tuh bentuknya ngedonat. Dan yang SC nggak ada buat depannya, ada sih tapi 15 inch karena aslinya bannya itu lebih banyak dipakai buat teman-teman yang pakai motornya X-Max gitu ya. Oke, ini tuh pelek aslinya emang buat Aerox yang masih tromol, Aerox lama. Tapi dari VND mereka tuh ada nge-customisasi di bagian belakang, bisa naro 3 baut untuk cakramnya. Nah tapi gua nggak ya lupa banget, untuk di Yamaha Aerox Turbo itu ada sensornya di bagian belakang, ada piringan kecil bolong-bolong juga yang mirip kayak sensor ABS di bagian depan. Ada mirip gitu loh untuk bagian belakangnya, kayak di pelek aslinya ini gue tunjukin ya. Nah yang ininya, sensor ini itu nggak ada di belakang. Tuh kopong mana ya, bentar tuh, kopong jadinya. Harusnya ada di tengah-tengah sini, jadinya error. Terus selain jadinya error, shiftingnya di bagian speedo nggak muncul. Kita nggak bisa mainin shiftingnya. Yang ada jadinya kayak motor tuh ibarat kalau motor kopling, dia cuma gigi satu doang, ngegerung parah. Terus juga kayak mentok gitu, mentok, speedometernya kecepatannya cuma mentok segitu-segitu aja. Dan nih kalau yang adegan lagi jalannya gue tunjukin ke temen-temen, ABS nya sih mati pas di jalan, aman. Cuma engine check nyala, dan juga di tengah-tengah atas sini ada logo CVT nya nyala. Nah shiftingnya di sini S biasanya tuh ada 1, 2, 3 nya yang warna kuning bisa nyala. Ini jadinya nggak nyala, nggak bisa soalnya di shift kayak begini, pencet-pencet gini nggak berfungsi gitu loh. Oh, CVT nyala, zoomin aja. Itu minusnya yang pertama di bagian ban belakang. Minus selanjutnya lagi nih ada di baliknya, karena aslinya kan ini velgnya buat Aerox lama ya, yang masih tromol.
Nah ini kopong banget. Kenanya emang peleknya tuh nggak plug and play sih, jadi emang ya agak rumit sih, agak tricky. Dan rencananya abis kayak gini tuh gue mau ke Mas Ateng ya, mau di custom ini coba ditutup, soalnya dia kan ada bikin video duluan ya untuk modif Aerox, dan ini dia sempat bikin tutupnya di tukang bubut, jadi gue mau nyontek lah sama beliau, minta tolong dibikinin. Plus gue akan minta bracket tambahan lagi buat di sininya, buat sensornya, sensor TCS juga jadi mati. Terus yaitu buat sensor shiftingnya biar bisa dipakai kayak sedia kala. Harapannya sih kayak gitu ya, semoga bener aja. Kalau masih nggak bener kayaknya gue balik ke velg standar aja sih. Ntar dulu yang bagian knalpot gue tunjukin sekarang yang bagian depan. Nah yang bagian depan ini jadi seret aja sih guys, pas gue ganti velg ini tuh masih aman-aman aja roda untuk berputar ya. Ini pas diganti velgnya, terus ini juga semuanya sebenarnya plug and play, tapi kayak cakramnya tuh kayak agak miring, atau kalipernya itu yang gimana ya, kalipernya yang mencengkram banget. Belum gue coba bleeding lagi sih, tapi yang jelas ini tuh seret parah. Kedengeran nggak? Lalu udah gue gini nih, tuh seret parah, nggak bisa mulus gitu loh, kayak remnya tuh kayak kepencet. Dan ya udah, untuk yang masalah ban depan sih kayak gitu doang ya, nggak ada gimana-gimana. ABS-nya sih masih nyala, gue sempet ngeremnya mendadak gitu, rem depan, ABS-nya dia masih berjalan dengan apa adanya, jadi nggak ada masalah untuk yang bagian depan ya. Tapi kalau yang bagian belakang sih yang sebenarnya lebih ada masalahnya sih guys. Terus sekarang ke bagian knalpotnya. Kayak yang gue bilang juga di video sebelumnya, gue mau pakainya knalpot lokal, dan yes, nih dekat di daerah Puri Beta juga, yaitu adalah knalpot Shijiro. Ini yang tipenya opal ya kalau nggak salah. Dan ini bahannya stainless. Stainlessnya gue ngeliatnya cakep. Aksen brass metalnya kelihatan bagus, rapi, dan gue kira knalpotnya tuh bakalan kayak norak, panjangan ataupun kecil bentuknya, tapi ternyata enggak. Knalpotnya itu gendutnya pas menurut gua. Pas kita lihat dari belakang nih, dia bulatannya tuh gede, iya kan? Jadi menurut gua cocok sih sama motornya yang emang punya bodinya tuh gambot kalau menurut gua. Jadi nggak ceking banget gitu loh knalpotnya, dan bagus. Suaranya ngebas, bulat, dan kalau buat gue sih sebenarnya suka-suka aja. Tapi ketika ditarik dia agak-agak cempreng. Jadi ini kan di sini ada nih kayaknya tuh lubang buat naro DB killer. Cuma sepertinya kalau si Shijiro tuh DB killernya kata teman gue sih dijual terpisah. Jadi mesti beli sendiri lagi nantinya, dan kayaknya ya udah gue pengen beli gitu loh nanti. Tapi masih penasaran sama kalau roda belakangnya nih, ban belakangnya bener ada sensornya. Gue pengen denger suara pas shiftingnya gitu loh. Ntar kita cek sound abis ini. Gue jelasin lagi lanjut yang soal cover radiator. Cover radiator dia terpaksa gue lepas karena mentok di sini di leheran knalpotnya. Jadi daripada meleleh aslinya, yaudah sementara gue lepas dulu. Gue udah sempat beli juga di Shopee cover radiator yang roller yang bisa muter gitu. Gue sempat nanya ke sellernya, sempat DM juga kayak begini, katanya sama-sama aja yang Aerox new ataupun yang connected. Yaudah gue beli, tapi ternyata pas nyampe salah, nggak bisa kepasang, miring gitu karena radiatornya katanya lebih kecil daripada Aerox yang sebelumnya. Akhirnya gue return, dan ya udah, jadi masih belum nemu nih cover radiator yang bener buat motor ini. Kayaknya mesti datang lagi ke bengkel yang di Hossok Rominoto sih, daripada gue coba-coba ya beli online jadinya bolak-balik, buang-buang waktu. Jadi mendingan datang langsung ke sana. Cuma ya ini motornya masih agak susah gitu buat dipakai jalan. Dan oke, sekarang saatnya kita ini ya, cek sound. Buat cek sound sebentar. Kayaknya mic-nya enakan gua pindahin apa enggak ya? Udah nggak usah dulu deh, biarin di sini aja. Kita nyalain dulu ya. Ini gue starter. Suaranya gitu guys. Ya kira-kira kayak gitulah pokoknya suaranya ya. Dan kayaknya sih
udah cukup ya. Modifnya yang gue ubah emang di bagian kaki-kaki aja yang di part 3 ini. Sedangkan yang bagian modif-modif lainnya udah gue spill kemarin di video yang part 2-nya. Gitu. Oke, jadi menurut kalian kira-kira kalau misal mau ditambahin modifnya apaan lagi ya? Kalau menurut gue mau ngilangin aksen oren-orennya ini sih, masih nggak srek gue. Oke, lanjut ya. Paling ya segini aja ya videonya. Sebagai info juga buat teman-teman, barangkali kalian tuh pengen mengganti Aerox Alphanya yang kalian punya turbo, itu sebaiknya jangan pakai velg ini. Kalau kalian bukan yang turbo yang tidak ada sensor di bagian belakangnya, ini masih fine-fine aja. Ini pokoknya velg masih mau coba gue akalin. Kalau bener-bener nggak bisa diakalin, ya udah kayaknya bakalan gue jual lagi sih. Paling ya udah update-nya segini aja dulu. Ditunggu aja video berikutnya akan dirubah seperti apa Yamaha Aerox Go ini. Tapi yang paling awal-awal yang pengen gue jajanin ini sih. Tuh, cover radiator nih harus harus di coverin, harus dilindungin, soalnya ya kalian tahu sendiri tuh kalau nggak dilindungin udah mulai banyak yang terkoyak-koyak nih bagian besi-besi pendinginnya. Jadi sayang-sayang gitu. Ya udah. Paling segini aja ya videonya. Terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa baca doa sebelum berkendara. Bye-bye. Cheers.